teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channelnya Nadia. 2 tahun yang lalu aku pernah bikin video juga, itu tapi terkait mengenai governance atau pemerintahan. Kali ini aku mau informasi terbaru lagi, bukan tentang governance, tapi tentang pelayanan publik. Nah, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, nggak cinta maka nggak jodoh. Asik bener sih Nadia pakai kuitas itu. Karena kayak sering aja dibawa sama orang-orang ya teman-teman ya. Karena memang perkenalan itu harus wajib banget. Mungkin ada teman-teman yang belum bisa nonton di video aku sebelumnya, itu lihat aja di channel aku, itu tentang governance. Kali ini aku bawa tentang teori baru. Nah, aku mau perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama aku Nadia Putri Yuliana, salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning, Kota Dumai, jurusan Administrasi Publik, semester 8. Oke teman-teman, aku doain teman-teman sekarang itu masih dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelancaran rezekinya, baik menghadapi aktivitas dan semuanya teman-teman ya. Karena kita kan waktu zaman 2 tahun yang lalu tuh masih kayak era di COVID-19, jadi aku selalu ngingetin teman-teman untuk jaga protokol kesehatan. Tapi kalau sekarang kita udah terbebas ya teman-teman, alhamdulillah Indonesia juga udah terbebas dari hal tersebut. Oke, balik ke materi yang akan aku sampaikan. Nah, pelayanan publik. Di sini aku bukan bercerita mengenai pengertian, terus apa tujuannya, bukan. Di sini kita mau bahas tentang perbedaan 2 negara. Nah, di Asia Tenggara banyak yang menganut beberapa sistem pemerintahan yang sama dengan Indonesia. Jadi kali ini aku mau ngambil 2 negara, yaitu negara Indonesia dan Vietnam. Nah, kita akan perbandingkan pelayanan publik mereka gimana sih di Indonesia dan di Vietnam. Oke, let's go. Oke. Vietnam dan Indonesia merupakan menganut sistem pemerintahan yang sama, atau pemimpin itu seorang presiden. Nah, aku langsung aja ngambil ke titik poinnya. Kita mau cari perbandingan pelayanan publik di 2 negara tersebut. Nah, kali ini aku mengambil satu buah jurnal, yaitu mengenai perbandingan reformasi birokrasi pelayanan publik di Vietnam dan Indonesia. Tapi dalam studi kasusnya itu prosedur dalam memulai bisnis. Jadi kita mau lihat teman-teman di sini apa sih perbedaan pelayanan publiknya itu terkait mengenai pelayanan pembukaan bisnis di antara kedua negara itu. Gimana sih tata cara pendaftarannya atau mulai membangun bisnis? Apakah pelayanan publik itu berbeda yang dialami di Indonesia dengan di Vietnam? Pasti teman-teman penasaran kan? Sama sih, kasih tau gak ya? Oke, kita lanjutkan, let's go. Oke, tahapan pertama apa sih yang harus dilalui oleh pembisnis awal? Teman-teman pasti penasaran kan? Nah, tahap pertama itu kalau di negara Vietnam, itu mereka harus pemeriksaan nama perusahaan yang diusulkan, dapat sertifikat bisnis dan pendaftaran pajaknya. Jadi ini untuk mendaftarkan perusahaan, permohonan harus menyerahkan dokumen sesuai dengan yang ada di peraturannya. Lalu setelah menerima dokumen tersebut, kantor registrasi bisnis akan menginput ke dalam sebuah aplikasi. Nah, lanjut kantor pendaftaran bisnis itu akan mengeluarkan sertifikat. Jadi sini tuh kayak mereka masih mengurus pendaftaran atau pengurus, ibaratnya kalau Indonesia tuh surat permohonan usaha gitu ya. Tetapi di sini memakan waktu selama 3 hari dan biayanya itu memang 100.000, tapi dalam mata uang di Vietnam, kalau di Indonesia itu seperti 300.000 gitu. Nah, sedangkan di Indonesia mereka itu membayar biaya mendapatkan izin usaha berdiri usahanya itu hanya waktu 1 hari aja dan sudah melalui online. Wah, keren juga Indonesia bukan? Biayanya hanya 100.000 gitu. Jadi mendapatkan nama resmi dari sebuah perusahaan itu cukup mendaftarkan. Sekarang udah ada namanya perizinan usaha online yang nanti atur keluarnya itu NIB. Jadi hanya butuh waktu 1 hari melalui online dan biasa 1.000 tuh di Indonesia udah dapat perizinan tersebut. Nah, jadi agak berbeda ya dengan Vietnam ya. Ternyata Indonesia lebih bagus teman-teman. Lanjut ke poin 2. Nah, kalau di negara Vietnam itu teman-teman, mereka tuh harus membuat legal resmi perusahaan yang membuat kayak seperti stempel, cap atau segel resmi lah perusahaan yang bertujuan untuk membuka rekening di bank. Jadi tujuannya itu tuh segel tersebut untuk membuat rekening atau pembukaan permohonan rekening di bank mereka. Nah, kalau itu hampir sama dengan di Indonesia, ada beberapa bank atau institusi perbankan yang meminta syarat utama dalam pembuatan
buku rekening itu memang wajib dengan cap. Nah kalau di Vietnam itu waktu untuk pembuatan cap itu ya sama sih, 1 hari gitu, 1 hari dengan biaya 450.000. Kalau sedangkan di Indonesia itu 1 hari tapi biayanya cuma mulai dari 30.000. Murah bukan di Indonesia? Cakep deh. Lanjut poin ketiga. Nah, kalau di Indonesia di situ ada lebih ke menyiapkan ini sih, notaris untuk membuat akta perusahaan. Tapi sedangkan di Vietnam itu tidak ada hal tersebut gitu teman-teman. Jadi di Indonesia itu menerapkan atau mengajukan untuk para pembisnis awal yang ingin mendirikan bisnis itu dengan menceritakan atau mendirikan lebih besar itu wajib menyiapkan notaris untuk membuat akta perusahaannya. Notaris harus melaporkan probabilitas standar untuk akta perusahaan tersebut. Nah itu jangka waktunya itu selama 1 hari. Nanti notaris kemudian akan membuatkan dokumen perusahaan kayak seperti akta pendirian, akta perusahaan. Nah itulah yang akan digunakan untuk para semua bisnis-bisnis atau perusahaan-perusahaan yang baru dikelola atau baru dibuat untuk melakukan administrasinya, berbagai macam seperti pembukaan rekening dan sebagainya. Itu tergantung, kalau untuk mengenai biaya itu tergantung dari masing-masing. Lanjut poin keempat. Nah, setiap pendiri bisnis itu tidak luput dari pajak dan pajak teman-teman. Di Vietnam dan Indonesia sama-sama menerapkan harus memiliki NPWP atau nomor pajak wajib pajak. Nah, kalau di Vietnam itu mereka mengurusnya itu kurang dari sehari sih memang, tapi biayanya sampai 2 juta. Sedangkan di Indonesia mengurus nomor pajak wajib pajak itu hanya 1 hari memang. Bersama dengan prosedur sebelumnya tetap dilaksanakan 1 hari, tetapi gratis tanpa biaya. Di Vietnam menggunakan biaya kisaran 2 juta, tapi kalau di Indonesia hanya membayar gratis. Membawa persyaratan aja. Apalagi sekarang itu kalau mendaftarkan NPWP itu udah secara online teman-teman, gampang kan di Indonesia. Lanjut poin kelima tentang ketenaga kerjaan. Nah, jadi semua perusahaan atau pembisnis awal itu pasti mereka melaporkan pekerja-pekerjanya ke kantor tenaga kerja. Di Vietnam itu dalam sejak 30 hari perusahaan itu berdiri, itu pengusaha harus mendaftarkan semua karyawannya. Itu sangat wajib mereka. 1 hari itu dalam pengurusannya dan biayanya juga gratis. Dan sama di Indonesia juga mendaftarkan tenaga kerjanya ke Kementerian Tenaga Kerja dalam waktu 1 hari juga tanpa biaya. Dan di Indonesia itu merupakan langsung dapat plus BPJS ke tenaga kerjaannya, diakumulasikan atau didaftarkan seestimasi itu 1 hari juga penyelesaiannya, dan gratis juga teman-teman. Jadi itu kalau di Indonesia udah dapat plus BPJS gitu ya teman-teman ya. Kalau perusahaannya langsung mendaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja, itu dia kalau Indonesia. Nah, itu masih 6 poin yang aku kemukakan buat teman-teman untuk perbandingan antara Indonesia dengan Vietnam. Tetapi dengan tahap tersebut ternyata Indonesia tuh masih banyak lagi langkah-langkahnya teman untuk dapat mendirikan sebuah pembisnis atau perusahaan bisnis di Indonesia. Itu masih ada seperti membayar biaya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, lalu ada jalan atau mengurus mendeposisikan akta pendirian Kementerian Hukum Hukum dan HAM. Lanjut dan mendaftarkan untuk syarat domisili perusahaan, lalu baru mendaftarkan PPR lagi. Jadi mereka ada 11 tahap kalau di Indonesia. Tetapi sedangkan di Vietnam itu mereka hanya 8 tahap saja. Dengan berakhir itu mendaftarkan karyawan perusahaan tadi. Cuma di situ aja titik poinnya. Tambahannya itu mereka hanya membuat rekening di bank. Nah, jadi lebih mudah memang pengurusannya itu di Vietnam, tapi dengan biaya yang cukup mahal. Tapi dalam beberapa hari itu udah selesai. Hanya berjumpa dengan instansi itu sedikit gitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi pasti teman-teman tadi udah tergiur bahwasanya kalau pengurusan di Indonesia itu banyak gratis gitu. Tetapi tahapannya itu banyak sekali dalam menghadapkan pelayanan gitu. Kita harus beberapa instansi menjalankan untuk bisa mendirikan sebuah perusahaan bisnis tersebut. Di Indonesia ada 11 cara, sedangkan di Vietnam hanya 8 cara. Jadi kesimpulannya apa sih? Vietnam itu merupakan negara berkembang dengan ekonomi yang cukup besar sekali. Vietnam merupakan negara yang cukup berkembang dalam melakukan beberapa reformasi birokrasi pelayanan khususnya dalam pembuatan bisnis tersebut. Nah, mereka udah secara online juga, memang menggunakan beberapa dana, tetapi cara penyelesaiannya itu singkat, padat, dan jelas.
sedangkan di Indonesia masih begitu agak rumit. Memang sudah diperbukukan online lebih cepat, dalam 1 hari ada beberapa pelaksananya udah selesai dengan biaya gratis. Cuman itu berpikir kayak agak lebih memperibetkan masyarakat ya untuk mendirikan sebuah perusahaan ya. Ya kenapa kita mengatakan bahwa Vietnam itu lebih cepat, lebih tanggap, lebih tepat gitu. Maksudnya itu lebih gercep sih cara pelaksanaannya dalam pembuatan atau pengurusan bisnis gitu. Memang udah kita lihat sendiri tahapannya seperti itu teman-teman. Sedangkan di Indonesia untuk mendapatkan rekening sebuah perusahaan itu mereka harus melengkapi kayak namanya akte dari notaris, siup situ atau izin usaha, lalu capnya lagi ada permohonan pembukaan rekening gitu. Jadi lebih banyak lagi prosesnya untuk mereka untuk dijalankan ke depan. Jadi bukan hanya sebatas memang kita dengar gratis, cuman dalam pelayanan publiknya mereka itu harus banyak berkesinambungan atau lebih terjun lebih banyak menghadapi berbagai macam administrasi lagi. Sedangkan kalau Vietnam cuma udah stuck di situ, beberapa yang udah online dan udah langsung siap gitu, udah bisa didirikan perusahaannya gitu. Oke teman-teman semua, mungkin cukup dulu video aku kali ini tentang pelayanan publik atau perbandingan pelayanan publik antara negara Indonesia dengan Vietnam. Semoga bermanfaat bagi informasi terbaru buat teman-teman semua, menjadi ilmu yang barokah, amin. Pastinya teman-teman tetap jaga kesehatan ya, walaupun tetap kita udah terbebas dari COVID-19 ya teman-teman. Oke, aku Nadia Putriana pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di next video aku ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum.